Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya berterima kasih kepada Ibu Lina Zainal sebagai dosen pengaku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Damar Petra, MPM 23025. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kapasitas Penampang Sungai Batang Merauh. Lokasi dan latar belakang. Sungai Batang Merauh terletak di Kabupaten Kerinci, Kecamatan Batu Tujuh, Provinsi Jambi. Desa Lubuk Suli yang menjadi salah satu wilayah terdampak banjir dan genangan mencapai lebih dari 1 meter. Sungai ini memiliki fungsi vital sebagai sumber irigasi air bersih dan sistem drainase daerah aliran sungai atau DAS. Banjir terjadi secara berulang menyebabkan kerugian material dan mengancam keselamatan warga. Kapasitas penampang sungai yang tidak memadai menjadi faktor utama penyebab terjadinya luapan atau banjir. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk merencanakan dimensi penampang yang ideal dan konstruksi perkuatan tebing guna mengendalikan banjir secara efektif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Batu Tujuh. Baiklah, di sini rumusan masalah dan tujuannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kapasitas penampang Sungai Batang Merauh dalam pengendalian banjir Kecamatan Batu Tujuh, Kabupaten Kerinci. Rumusan masalahnya: 1. Beberapa curah hujan rencana. 2. Banjir debit. Berapa banjir debit banjir rencana. 3. Berapa dimensi penampang sungai yang diperlukan. Dan 4. Bagaimana konstruksi perkuatan tebing yang sesuai. 2. Tujuan penelitian: menghitung curah hujan rencana. 2. Menghitung debit banjir rencana. 3. Menentukan dimensi penampang sungai ideal. Dan 4. Merencanakan perkuatan sungai Batang Merauh. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data curah hujan 10 tahun dari tahun 2015 sampai 2024 dari stasiun sungai penuh dan sulak deras. Analisis meliputi distribusi statistik, uji kelayakan, perhitungan debit banjir, dan evaluasi penampang sungai menggunakan rumus mining. Dan untuk analisa hidrologi, data curah hujan 10 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2024. 1. Uji kesesuaian, uji Cikodrat dan Smirnov Kolmogorov digunakan untuk memvalidasi distribusi frekuensi curah hujan terpilih. Distribusi Long Person 3 dinyatakan lolos uji kesesuaian statistik. Analisa debit dan penampang. Debit rencana dihitung dengan metode McHugh, Hesper dan Mononobel. Dimensi penampang sungai ideal ditentukan menggunakan rumus mining dengan bentuk trapezium dan koefisiensi kekasaran N sama dengan 0,025. Baiklah, di sini analisa curah hujan rencananya. Distribusi terpilih Long Person 3, uji Cikodrat dan Smirnov Kolmogorov. Curah hujan harian maksimum rata-rata 88,344 mm. Standar deviasi 22,240 mm. Dan konvensi TSN stasiun sungai penuh koefisiensi 0,449. Stasiun sulak deras koefisien 0,551. Metode poligon TSN digunakan untuk menghitung curah hujan rata-rata kawasan atau DAS Batang Merauh secara tertimbang berdasarkan luas pengaruh masing-masing stasiun. 1. Curah hujan rencana Q2 sama dengan 109,892 mm per hari. QF 130,654 mm per hari. Q10 143,215 mm per hari. Q25 157,393 mm per hari. Itu yang diutamakan. Q50 167,820 mm per hari.
Periode ulang. Q25 digunakan untuk dasar perencanaan penampang Sungai Batang Merau. Debit banjir rencana Q25. Perbandingan hasil perhitungan debit banjir rencana Q25 menggunakan 3 metode. Metode SP dipilih sebagai acuan perencanaan karena memberikan nilai yang paling representatif untuk kondisi das Sungai Batang Merau tersebut. Metode Melchior. Debit banjir rencana Q25 dengan metode Melchior menghasilkan nilai sebesar 519,238 meter kubik per detik. Metode ini mempertimbangkan karakteristik das dan intensitas hujan rencana secara menyeluruh. Metode Hasper yang kita pilih di sini, debit banjir rencana Q25 dengan metode Hasper menghasilkan nilai 535,583 mm kubik per detik. Dipilih sebagai acuan dikarenakan nilai tertinggi yang paling konservatif metode Monobel 508,914 meter kubik dt, itu perbandingannya. Baiklah, di sini dimensi penampang sungai yang ideal. Penampang sungai berbentuk terpasium direncanakan menggunakan rumus mining dengan koefisien n sama dengan 0,25 yaitu batu kali untuk menampang debit banjir rencana Q25. Dimensi penampangnya bentuk trapesium, lebar dasar B sama dengan 22,50 meter. Tinggi saluran yaitu H sama dengan 400,4,37 meter. Tinggi jagaan atau W sama dengan 1 meter. Total tinggi dinding 5,37 meter dan talutnya atau M 1,5. Parameter hidrauliknya. Yang pertama itu ada koefisien Manning atau M sama dengan 0,025. 2. Material batu kali. 3. Debit rencana Q25 sama dengan 535,583 meter per kubik atau meter kubik per detik. Metode yang digunakan yaitu metode Hasper, kecepatan aliran memenuhi syarat hidrolik saluran terbuka. Baiklah, di sini untuk yang terakhir perkuatan tebing sungai. Konstruksi perkuatan tebing menggunakan batu kali bertumpuk miring dipilih sebagai solusi teknis untuk menstabilkan aliran sungai Batang Merau. Metode ini terbukti sangat efektif dan dalam menahan tekanan lateral tanah dan beban hidrolis akibat aliran banjir. Hasil yang analisa yang didapat: faktor keamanan konstruksi stabilitas guling SF sama dengan 3,08 berbanding 1,5 yaitu aman. Stabilitas geser SF sama dengan 5,15 lebih besar dari 1,5 aman. Kedua faktor keamanan memenuhi syarat minimum sehingga konstruksi batu kali bertumpuk miring yang dinyatakan aman dan layak diimplementasikan sebagai perkuatan tebing sungai Batang Merau. Yaitu curah hujan rencana. Curah hujan rencana Q25 sebesar 150,393 meter per hari diperoleh menggunakan distribusi long person yang 3 yang telah dilolos uji kelayakan sesuai Cikoda dan Smirosov Kolmogorov. Koefisien Tsel sungai penuh 0,449 dan sulak deras 0,551. Debit banjir rencana. Debit banjir rencana Q25 sebesar 535,583 meter kubik per detik. Dihitung menggunakan metode Hasper yang dipilih. Metode Melchior menghasilkan 519,238 meter kubik per detik. Dan metode Mononobe menghasilkan 508,914 meter kubik per detik sebagai perbandingannya. Dimensi dan perkuatan tebing yang tadi, penampang trapesium optimal. Lebar dasar 22,50 meter. Tingginya yaitu 404,37 meter. Jagaannya 1 meter. Taudit 1,5 dan Manning sama dengan 0,05 perkuatan tebing batu kali
bertumpuk miring. SFS guling sama dengan 3,08 berbanding 1,5 yaitu aman, dan RF gesernya 515 berbanding 1,5. 7. Diperoleh hasil perencanaan pengendalian banjir yang komprehensif dan memenuhi standar keamanan teknik sipil. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Edwina Zainal yang telah menjadi dosen pengampu. Baiklah, di sini kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.